Sidang gugatan dengan penggugat Ketua Umum PSHT Pusat Madiun Murjoko dan kawan-kawan dalam amar putusan setebal 119, Majelis Hakim memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh Murjoko dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Sukriyanto, Maksum Rosadin, Sutrisno Budi, dan Ujang Hartoyo pada tanggal 26 Juni 2020. Mengadili eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak terima, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 26 September 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim Andi Muh Ali dalam amar putusannya. Selain itu, Majelis Hakim mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 155/B/2020/PT-TUN Jakarta tertanggal 15 Juni 2020 telah diputuskan dan surat salinan dari PT-TUN Jakarta tersebut sudah diterima oleh pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun pada Kamis 25 Juni 2020. Di perkara nomor di kasasi dibanding ya. Banding ya. Dengan perkara 155 garing B garing 2000 garing PT TUN Jakarta. Jadi kembali saya tegaskan lagi bahwa pernyataan banding, upaya hukum banding yang dilakukan oleh kelompok JJ ini tidak dikabulkan ya. Jadi intinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama itu dikuatkan ya dalam perkara nomor 217 kalau itu. Terus yang saya tegaskan lagi, saya mungkin terkait dengan pernyataan banding kemarin kita sudah lakukan memang jam 10 ya Pak Tawo ya, jam 10. Kenapa, alasan apa kita nyatakan banding? Ada satu yang sangat krusial seperti saya katakan sebelumnya pasca putusan, bahwa secara fakta kita dapatkan antara yang diucapkan oleh majelis dan putusan dengan putusan itu sudah berbeda. Ini menjadi titik tolak perangkat banding. Jadi kami menguji sejauh mana ini keabsahan putusan, yang mana yang berlaku antara yang diucapkan atau yang ditulis gitu. Jadi biar masyarakat tidak bingung kan, khususnya dulu terhadap kan banyak juga yang bertanya, itu yang salinan putusannya kok dengan yang diucapkan kok berbeda. Ini yang perlu kita uji di Pengadilan Tinggi. Kalau terkait PT-UN ini kan sejak tanggal berapa diputus? Kemarin kok pemberitahuannya ini. Ya kemarin. Kami terima pemberitahuan kemarin. Terus kami sampaikan langsung kepada Ketua Umum yang selaku penggugat ya, penggugat prinsipal di dalam perkara ini. Itu perintah pengadilan kan, perintah putusan. Jadi itu konkret, tidak bisa lagi kita tawar menawar kalau hal yang satu itu kan. Tingkat banding Pak ya? Iya, di tingkat banding maupun tingkat pertama itu. Ya, itu perintahnya. Jadi di tingkat pertama memerintahkan Kemenkumham dalam sigi AHU ini untuk mencabut ya, badan hukum yang dipegang oleh Mas Topik ya. Tergugat bukan intervensi. Nah, demikian pula di tingkat banding di Pengadilan Tinggi itu dikuatkan putusan tersebut. Makanya saya juga berharap bahwa apa yang seperti disampaikan oleh Mas Murjoko selaku Ketua Umum PSHT Pusat Madiun ya, marilah kita sama-sama ya bersatu padu untuk membesarkan teratur ini, tidak usah berkepanjangan lah. Kalau yang kasasi itu ada merek. Merek. Ya. Terus yang yayasan ada satu ya, masih tingkat kasasi juga. Yang dalam hal ini penggugatnya masih Sukriyanto. Gitu. Ya, bertindak selaku Ketua Dewan Pusat. Itu menggugat zaman cabang menggugat perubahan pengurus yayasan. Yang dilakukan oleh Mas Sukriyanto ya. Terus yang sebelumnya itu ada juga cabang-cabang menggugat keabsahan daripada Palu 2016 saat itu kan. Itu belum masih tingkat kasasi sampai sekarang prosesnya belum turun gitu. Berarti ada 3 Pak kasasi Pak ya? Kasasi ada 3 Pak ya? 3 perkara ya. Yang paling
utama itu adalah merek. Merek Pak ya? Kalau merek kan yang gugat kan kelompok CC, Taufik dalam hal ini. Terus hasil putusannya juga demikian ditolak. Oh gitu. Nah, jadi gugatannya ditolak. Terus dengan berbagai macam pertimbangan ya, karena hukum acara mengatur di tingkat pertama diputus, kalau ada upaya hukum langsung kasasi. Jadi tidak boleh dibanding lagi. Oh, tidak boleh banding ya Pak? Tidak, langsung kasasi. Oh gitu. Karena Ya. Merek ya. Merek Pak ya, logo dan seterusnya gitu Pak ya. Malik Peradian Niaga kan ya. Siap. Terkait kemarin jenengan bilang ada dugaan pasal 242 itu memberikan keterangan palsu, jadi dilaporkan Pak pidananya. Insya Allah jadi. Kami sudah dapatkan dari tim, juga mendapat restu dari organisasi. Sepanjang itu pesannya organisasi dalam hal ini, sepanjang itu dianggap baik ya untuk semua, untuk pembelajaran hukum yang kita lakukan. Yang 242 ini kan peristiwa hukum yang terjadi di persidangan ya. Iya betul. Ya, keterangan bohong ya, keterangan tidak benar, tidak lain daripada yang sebenarnya dilakukan ya, di bawah sumpah kan. Nah, Itu ya. Gitu. Jadi keterangan tidak benar dilakukan, diberikan di bawah sumpah. Ini yang konstruksi daripada pasal 242. Siap. Nah, esensinya kita itu menegakkan hukum kan, memberikan pembelajaran efek jerah kepada orang-orang atau siapapun yang melakukan saksiannya tidak benar, itu tidak boleh kan. Ya, jadi lebih kepada efek jerah. Ya, harapannya kalau memang itu efeknya nanti akan bersatu, itu kesadaran kita masing-masing kan. Jadi tapi dari Padepokan sendiri berharap Pak ya semuanya bersatu lagi seperti yang dulu Pak. Saya pikir kedua belah pihak seperti itu, semua harapannya sama. Kami pun sebagai lembaga hukum berharap bahwa ini bersatu lah. Ya. Kita tidak mungkin akan mau begini terus secara berkepanjangan kan. Yang rugi siapa? Pasti Teraat yang rugi kan. Saat ditemui di Padepokan Madiun, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate Murjoko menyampaikan salam persaudaraan untuk seluruh warga Setia Hati Terate di seluruh Indonesia. Bersama ini perlu disampaikan bahwa salinan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah diterima pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate, dan bersyukur bahwa putusan PT TUN Jakarta menguatkan putusan PT UN nomor 217/G/2019/PT UN Jakarta tertanggal 11 Maret 2020 yang membatalkan pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2019. Untuk itu lanjut Murjoko menambahkan, ya untuk menyikapi putusan PT TUN tersebut dengan arif dan bijaksana, ia pun mengajak agar seluruhnya merangkul kembali saudara-saudara yang berada di kubu yang berlawanan, kembali untuk saling menghormati bahwa tujuan bersama adalah mengikat janji persaudaraan semata untuk menyingkap tabir selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta di hati para manusia seluruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa, di mana hal tersebut hanya bisa dicapai dengan kejujuran. Dengan keputusan tersebut di atas, kuasa hukum PSHT Pusat Madiun Sukrianto mewakili para penasihat hukum lainnya menyampaikan subjek lain yang masih berjalan di tingkat kasasi. Terkait subjek perkara yayasan tersebut masih menunggu putusan kasasi, sedangkan terkait putusan PN Kota Madiun pada tanggal 18 Juni 2020 atas pertimbangan mengurus Pusat Setia Hati Terate Madiun telah diajukan banding. Di bagian lain, Isu Biantoro Dewan Pusat Setia Hati Terate Pusat Madiun menyampaikan apresiasi atas putusan terkait pembatalan atas pendirian Badan Hukum Kemenkumhamnya Taufik dan kawan-kawan. Ia mengapresiasi putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha yang menguatkan putusan sebelumnya karena pihaknya hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, dan ia pun mengajak agar seluruh warga maupun pengurus warga Persaudaraan Setia Hati Terate dimanapun berada untuk kembali bersatu dan tidak ada lagi perpecahan. Saya selaku Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Pusat Madiun bersama Kang Mas Haji Supriyanto Reza, Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Pusat Madiun, dan didampingi kuasa hukum kami ada Mas Supriyanto dan Mas Sutopo. Pada kesempatan ini kami menyampaikan yang pertama bahwa putusan gugatan yayasan di Pengadilan Negeri Madiun yang sudah kita ketahui bersama, yaitu diputus dengan NU. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan dari lembaga hukum dan juga
seluruh pengurus dan dewan, maka kami menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap putusan NU di Pengadilan Tinggi Madiun tersebut. Oleh karena itu kami berharap pada khususnya keluarga besar Setrate untuk tidak berpolemik mengapa dan sebagainya. Ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan seksama baik oleh pengurus maupun lembaga hukum yang ada di pusat Madiun. Yang kedua, alhamdulillah kita keluarga besar Setrate Pusat Madiun yang kami wakili, yaitu saya Dr. Anissa Muljoko dan Insinyur Tono Suharyanto selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum, telah melakukan gugatan terhadap Kemenkumham RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, dan alhamdulillah gugatan kami diterima, dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian setelah itu ternyata dari Kemenkumham maupun dari tergugat intervensi mengajukan banding. Alhamdulillah kemarin kami sudah menerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, yang intinya, yang isinya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu mengabulkan gugatan kami, sehingga badan hukum atas nama saudara Muhammad Taufik itu diperintahkan Kemenkumham harus mencabut. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh keluarga besar Setrate dimanapun sudah berada, mari yang mungkin kemarin kilap segera menyadari, dan mari kita kembali bersama-sama guyub rukun untuk membesarkan Setrate ke depan. Jadi, untuk harapannya bisa harapan disampaikan kami agar dengan putusan banding yang menyatakan bahwa gugatan kita diterima, artinya Kemenkumham akan mencabut badan hukum yang diajukan oleh saudara kami, yaitu Muhammad Taufik, Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta. Jadi harapan kami ke depan, keluarga besar Setrate dimanapun berada, terus kita kembali bersatu, kembali guyub rukun. Mari kita besarkan bersama-sama Setrate. Perbedaan sikap dan pandangan tentunya hal yang wajar, yang biasa, namun harapan kami itu tidak menyebabkan terjadinya perpecahan di keluarga besar Setrate. Saya selaku Ketua Dewan Pusat Haji Subiantoro Sarjana menanggapi situasi sidang kemarin dan seterusnya, saya pertama mohon pada saudara kami seluruh ketua cabang dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang bersih, mari semua itu kita pahami. Jadi tidak ada istilahnya saling menyalahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu saya tegaskan, kami hanya ingin menuntut keadilan. Keadilan, kejujuran yang menjadi ajaran dari Setrate. Sehingga apapun permasalahan, keputusan dari sidang, kalau itu memang benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang dari pihak-pihak dari pengadilan itu betul-betul menegakkan keadilan, betul-betul menegakkan kebenaran demi hukum yang benar. Ini harapan saya. Sehingga saudara kami, saya pesankan, mari situasi ini kita sikapi dengan dingin, sesuai jalur. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan nantinya bisa terselesaikan dengan baik. Percayakan, sekali lagi,
percayakan kepada kami selaku Ketua Dewan Pusat yang mempunyai lembaga hukum, yang mempunyai bidang-bidang yang mengenai dengan pelaksanaan organisasi administratif. Mari kita dukung, kita sembuyung, mudah-mudahan insya Allah semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apa-apa. Ini pesan saya untuk saudara kami di seluruh cabang seluruh Indonesia. Anang Sastro, JKTV Madiun, Jawa Timur melaporkan.